Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba untuk memberikan atau menyampaikan apa yang harus kita lakukan pada saat kita bicara di sesi 2 untuk forum diskusi. Oke, maaf ini saya potong kayaknya file yang dikirim Pak Didi. Bentar Pak Didi, ini kayaknya file yang dikirim keliru ini. Kok forum diskusi PowerPoint-nya. Sesi 2 betul. Kalau kita bikin dulu. Kayaknya Sesi ini 2 keliru, betul. Pak. Sesi 2 betul. Forum diskusi itu, Pak. Tapi ini sesi 2, Pak. Nggak jalan nih. Oke. Ini salah tulisannya itu. Salah tulisannya, kayaknya salah tulisannya aja. Gitu. Pak Ya, oke, Jai, lanjut. diklik yang slide-nya. Itu seperti tadi loh Pak, seperti saya loh. Dikasih tahu itu. Diulangi Pak Didi nanti ya. Dikasih tahu dulu. Siap. Mouse-nya atau kursornya di slide gitu. Pak Jai. Iya, betul. Hanya judulnya aja yang keliru, tapi isinya sama, presentasi. betul. Isinya sama itu. Ya, presentasi isinya. Kursornya diletakkan di slide yang akan ditampilkan. Nggak jalan nih Pak. Nah ya, itu file yang jenengan buka itu yang di Pak, yang diklik. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, ini nggak jalan file yang nih. jenengan tampilkan itu di. Dipakai ini, pakai geser ke bawah. Saya stop dulu tuh, unmute ya nih ya. Saya stop dulu. Jawa Timur. Dan visi guru penggerak, modulnya refleksi, kemudian jumlah jamnya 3 JP, kemudian kompetensi lulusan yang dituju adalah 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pelajaran. 2. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modul 1. JKP mampu memahami pemilihan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. 2. JKP mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sedangkan capaian khusus modulnya, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu JKP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, sikap reflektif, kritis, dan menerapkan belajar yang merefleksikan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntut murid mencapai karakter kekuatan kudratinya. Tindaknya pembukaan, refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, review aktivitas pembelajaran, kemudian penutup. Pembukaan, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai sesi untuk diskusi bersama berkaitan dengan modul 1.1 untuk sesi kedua. Tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait pendapat pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan buat anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Skenarionya pembukaan, presentasi, penguatan, penutup. Kemudian skenario kesepakatan belajar peserta memiliki suatu pendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi
kelas dengan perasaan gembira. Presentasi kelompok, tanggung jawab peran kelompok, presenter yang berperan mempresentasikan hasil kelompok, pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain, kemudian penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain, tulensi penulis bertugas mencatat tanggapan positif. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penguatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita bisa merefleksikan dan kembali apa yang sudah disampaikan. Barangkali Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan sesi kedua ini, dengan harapan panjenengan semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita tetap jaga Presentasinya belum Pak kesehatan Jai. kita, Presentasinya yang ini ya. bahagia. Terima kasih Ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Presentasinya belum. Pak Jai. Biarkan saja, Pak. Ya baik, ini saya tak munculkan ya. Ya baik. Untuk presentasi saya munculkan ya. Ya. Monggo Bapak Ibu, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut Pak Didi. Ya, siap. Bentar. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun. Proses Bapak. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya, peserta CGP. Semoga ke depan kita terinspirasi, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Baiklah, di kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan untuk melakukan presentasi terkait dengan tugas kelompok saya, yaitu modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, ada pertanyaan pemantik di sana yang harus yang harus kita pahami bersama, yaitu sejauh mana daripada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah merasuk pada sanubari daripada pendidik di bangsa kita, dari kita dan bangsa kita selaku pendidik, sehingga ini menginspirasi kedepannya bagi peserta didik. Baik, dari pemantik ini perkenankan saya untuk melakukan presentasi. Baik, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ditekankan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikutnya, dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar tadi ada 7 poin di sana yang kita ambil, yaitu yang pertama adalah menuntun, yang kedua adalah laku, yang ketiga adalah budi pekerti, keempat adalah kodrat, kelima adalah falsafah petani, keenam adalah berpihak pada anak atau peserta didik, dan yang ketujuh adalah manusia yang merdeka. Dari dasar ini kita coba untuk melihat satu persatu, yaitu yang pertama, menuntun. Pendidikan hanya menuntun tumbuh atau kekuatan kodrat yang ada di anak agar memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodratnya. Ini filosofi menuntun adalah demikian. Kita tidak bisa merubah daripada anak itu harus berubah. Contohnya kalau di sisi filosofi padi itu, padi tidak akan pernah bisa berubah menjadi jagung, tidak akan pernah bisa berubah menjadi kedelai. Padi ya tetap padi. Begitu juga dengan anak tidak akan pernah berubah. Kalau kita karena malahan kodrat tidak mungkin pernah bisa. Tetapi kita memperbaiki lakunya, memperbaiki pada lakunya.
agar tumbuh kekuatan di kodratnya. Yang kedua, jadi dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Artinya di situ anak bukan kertas kosong yang digambarkan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang samar-samar. Tujuan pendidikan menuntun, memfasilitasi untuk menebalkan yang samar tersebut dan memperbaiki lakunya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, adanya budi pekerti atau watak atau karakter. Dari yang ketiga ini, bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, dari itu. Berikutnya, dari ketiga, yang dimana dari unsur budi pekerti tadi adanya suatu slogan demikian, adanya suatu cipta, karsa, karya, ditambah pekerti, ini merupakan satu kesatuan tenaga yang diselarasan dengan adanya keseimbangan hidup. Jadi itu. Berikutnya, dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai pamong. Jadi kita sebagai CGP nanti adalah sebagai pamong yang berkewajiban, di mana di sana adalah unsur mengajar. Apa itu mengajar? Memberikan ilmu, pengetahuan, menumbuhkan gerak pikiran, melatih kecakapan dan kepandaian, yang mana akan menjadikan manusia yang cerdas, pandai dan berpengetahuan. Sementara yang kedua, mendidik. Mendidik menuntun tumbuhnya budi pekerti, adab, susila, yang mana menjadi manusia yang beradab dan bersusila terkait dengan kehalusan budi. Saya lanjutkan satu contoh filosofinya petani tadi. Seorang petani menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tidak bisa merubah kodrat padi. Jadi padi tidak bisa berubah menjadi jagung, padi tidak bisa berubah menjadi kedelai dan seterusnya. Meski pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tapi tak dapat mengubah kodrat irodatnya. Jadi padi juga padi. Hanya padi nanti dari yang mungkin padi hasilnya panennya buruk, bisa jadi menjadi basi padi yang hasil panennya bisa menjadi baik dan melimpah. Begitu juga dengan pendidikan pada sisi anak. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu apa itu yang dimaksudkan? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta haknya, tetapi melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini dari kutipan Ki Hajar Dewantara tahun 1922, Asas Taman Siswa yang ke-7. Pendidikan terletak pada pangkuan ibu dan bapak. Hanya kedua orang tersebut yang dapat berhamba pada sang anak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pendidikan yang ada di negara kita nanti harapannya sebagai calon guru penggerak nanti bisa kita melakukan suatu upaya bahwa pendidikan di ranah-ranah di sekolah-sekolah kita nanti harus berpusat pada peserta didik atau pada sang anak atau pada murid. Yang terakhir, pendidikan yang memerdekakan manusia, yaitu apa itu? Maka beratkah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah, akan tetapi juga harus menegakkan dirinya, mengatur peri kehidupan dengan tertib, termasuk mengatur tertibnya hubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi kita merdeka ini bukan merdeka pada diri kita tanpa adanya batas, tetapi merdeka juga dipengaruhi oleh adanya kemerdekaan orang lain. Jadi kita saling hormat menghormati. Begitu Bapak Ibu dari hasil presentasi kami dari kelompok kami. Saya kembalikan, terima kasih. Saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dan seterusnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
Mungkin kemudian Pak Oke, Jenori. langsung aja Pak Didik ini saya bertanya Nggih, Pak. biar ini nanti selesai di kegiatan ini. Saya tertarik pada statement slide awal tadi bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu bertujuan secara kodrati anak bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Statement ini luar biasa. Jadi secara kodrat bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini tidak terkait dengan strata sosial karena kebahagiaan itu bisa dicapai oleh siapapun, tidak memandang strata sosial. Karena di situ secara kodrat bisa, karena ini ukuran kebahagiaan ini Betul. kan tidak jelas ya. Kalau begitu, mohon barangkali sedikit bisa saya diberi semacam penjelasan terkait dengan statement ini. Secara kodrat pendidikan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi. Luar biasa ini Bapak. Bisa ditambahi penjelasan dikit Bapak, contohnya yang seperti apa? Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di tujuan pendidikan tadi di sana disebutkan bahwa anak-anak atau mereka dapat mencapai keselamatan dan kebaikan yang setinggi-tingginya. Ini dalam arti hierarkinya demikian Bapak, bahwa dengan adanya pendidikan, apalagi pendidikan yang sudah merambah di di sekolah, bahwa sebenarnya kodrat daripada anak ini tetap berada pada anak itu sendiri. Sementara di pendidikan hanya sifatnya adalah menebalkan daripada sisi-sisi yang dari kodrat anak yang masih remang-remang. Oleh karena itu, kalau di sana nanti penebalannya ada pengaruh-pengaruh sisi yang baik, maka berdampak pada baik pula lah karakter daripada kodrat anak itu sendiri. Sebaliknya, jikalau di sana nanti ada pada saat penebalan dari kodratnya di lingkungan yang kurang baik atau kurang bagus pendidikannya, maka pengaruh-pengaruh negatif yang disebutkan di sana nanti akan melekat, akan berpengaruh pada sisi sang anak, sehingga nanti itu pun juga akan berpengaruh pada perikerja dan perilaku ke depannya. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, cukup. Cukup Pak. Monggo Pak Zainuri bisa Terima kasih. melanjutkan. Pak Zainuri kita Monggo lanjutkan. Pak Zainuri. Mic-nya masih di mute. Tadi kan belum ditutup. Pak Zainuri, halo. Pak Zainuri, halo. Pak Zainuri mungkin Pak Jai. Iya. Untuk melanjutkan Pak Zainuri, monggo. Tadi belum sampai ke slide akhir. Foto baru. Ya. Itu masih itu enggak dinyalakan mic-nya. Masih. Saya Apa sudah pergi lagi? Kurang Oke tahu. Pak, mungkin Pak Didi. Ada kegiatan lain. Apa kita stop dulu? Oke, kita stop dulu aja. Rekamannya bisa ditutup Pak. Oke, Pak baik. Iya, di stop. Iya. di stop aja Pak. Terima kasih.